Nah, kalau misalkan pada hewan ya, itu perkembangannya ya. Kalau misalkan pada hewan ya, pada hewan perkembangannya itu ya, itu hampir sama dengan beberapa hewan ya, maksudnya beberapa hewan perkembangannya itu hampir sama dengan perkembangan pada manusia ya. Jadi di dalam perut hewan tersebut itu terjadi perkembangan dari embrio kemana, kemudian janin, kemudian bayi hewan, kemudian lahir, begitu ya. Nah, setelah lahir bayi tersebut akan berkembang lagi, berkembang menjadi hewan muda, hewan dewasa ya. Jadi kalau hewan tidak ada, jadi kalau hewan itu ya, hewan itu dia disebut dengan dewasa, begitu ya. Nah, jadi perhatikan ya, kalau pada manusia perkembangannya apa aja? Perkembangannya mulai dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua ya, sampai mengalami apa? Meninggal dunia, begitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan perkembangan ya. Jadi proses menuju ke dewasaan itu namanya perkembangan. Nah, beda dengan perkembangbiakan. Kalau perkembangbiakan itu apa? Proses untuk menghasilkan keturunan ya. Jadi proses untuk menghasilkan keturunan itu disebut dengan perkembangbiakan. Paham ya? Misalkanlah misalkan perkembangbiakan? Misalkan perkembangbiakan itu adalah misalkan dihasilkan sel telur, kan begitu? Dihasilkan sel sperma, bertemu sel telur dengan sel sperma, itu namanya proses apa? Proses perkembangbiakan. Sedangkan proses perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Jadi proses menuju kedewasaan itu disebut dengan perkembangan ya. Nah, kalau pada manusia itu kan terjadi perubahan struktur dan terjadi perubahan struktur pada organ tubuh ya kan. Misalkan tumbuh jakun, tumbuh jenggot, kan begitu, itu namanya perkembangbiakan ya. Nah, kalau pada hewan dewasa ya, pada hewan itu perkembangannya bagaimana? Ya, hewan muda itu memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang mirip dengan hewan dewasa. Jadi fungsi organ tubuhnya dan struktur tubuhnya mirip dengan hewan dewasa, begitu ya. Nah, itu kalau pada hewan. Nah, itu bisa dilihat pada gambar 247 halaman 100. Itu dia. Jadi hewan kecil dengan hewan dewasa itu mirip, ya kan? Mirip kan? Halaman 100 gambar 27 itu, ya kan? Cuman bedanya hanya ukurannya, ya kan? Kecil lama-lama seperti hewan dewasa, begitu ya. Nah, itu pada serangga Lepisma saccharina. Nah, kemudian kemarin sudah saya jelaskan juga ya, bahwasannya ada yang dia struktur hewannya itu, struktur tubuhnya berbeda dengan hewan dewasa. Itulah yang dinamakan dengan apa? Metamorfosis. Ya, metamorfosis sempurna ya. Nah, kalau metamorfosis tidak sempurna itu mirip. Nah, jadi metamorfosis itu ada dua. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna artinya berbeda jauh antara bayi yang kecil atau anak yang kecil dengan hewan dewasa. Contohnya adalah kupu-kupu, ya kan? Misalkan apa itu kupu-kupu? Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, itu kalau metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna apa? Kalau metamorfosis sempurna tadi contohnya apa lagi selain kupu-kupu? Lalat ya. Lalat itu lalat telur larva pupa hewan dewasa, begitu ya. Telur larva pupa hewan dewasa. Nah, itu pada lalat ya, begitu. Nah, kemudian Kemudian kalau misalkan metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada kutu ya. Nah, ini ada kemiripan
antara hewan dewasa dengan hewan yang muda, begitu ya. Nah, hewan dewasanya, coba lihat hewan dewasanya itu berbeda nggak sama hewan mudanya atau nimfanya? Ada perbedaan kan? Coba lihat ininya, apa namanya, gambar ininya, dadanya, ya kan? Nah, jadi hewan mudanya itu namanya adalah nimfa, ya, nimfa, ya, hewan mudanya namanya nimfa. Sedangkan yang ini adalah hewan dewasanya, di gambar 248 halaman 101, ya. Jadi mirip, ya kan, mirip. Tetapi di situ bagaimana? Ya, artinya mirip, tahu lah ya. Mirip itu artinya ada kemiripan, paham ya? Tapi tidak sah. Nah, begitu ya. Oke. Nah, jadi pada hewan itu ya perkembangbiakannya ya. Nah, pada kata juga ya. Kata ini berarti apa? Coba lihat halaman 101, 102. Kata itu berarti apa aja ininya? Apa namanya? Telur, kecebong, ya kan? Berudu, kata muda, kata dewasa, begitu ya. Nah, begitu. Oke? Paham ya? Oke, nah, kemudian yang terakhir ya, yaitu teknologi perkembangbiakan pada hewan. Jadi nanti ujiannya sampai bab 2 ya. Teknologi perkembangbiakan pada hewan. Itu contohnya apa? Contohnya adalah inseminasi buatan. Ya, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Jadi tujuannya apa? Teknologi perkembangbiakan pada hewan tujuannya apa? Untuk menghasilkan keturunan dengan bibit unggul, ya. Contohnya misalkan sapi yang kita masukkan sperma, enggak ya, nggak bisa ya kan. Jadi begini, misalkan begini. Nah, coba lihat inseminasi buatan itu apa pengertiannya? Apa pengertian inseminasi buatan? Proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina. Jangan keluar-keluar, masuk. Ya. Nah, jadi iya, bentar ya. Jadi begini, cairan sperma dari sapi jantan itu yang unggul tapinya ya, dimasukkan ke saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan apa? Manusia, ya. Jadi begini, cairannya itu dibekukan, cairan spermanya itu dibekukan, kemudian dimasukkan menggunakan alat yang seperti suntik, begitu ya. Itulah yang disebut dengan apa? Inseminasi buatan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar dihasilkan anakan yang memiliki apa? Kualitas yang lebih baik, begitu ya. Misalkan dagingnya banyak kan begitu, atau sapinya besar kan begitu. Sapinya besar kemudian menghasilkan susu yang lebih banyak, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Paham ya? Nah, itulah salah satu teknik teknologi perkembangbiakan pada hewan ya. Nah, untuk yang ini tadi metamorfosis tidak sempurna ya. Itu mirip ya. Jadi bukan berarti nggak sama, paham ya maksudnya ya. Metamorfosis sempurna tadi, metamorfosis tidak sempurna, mirip. Bukan berarti tidak sama. Ya, mirip dia. Hewan muda dengan hewan dewasa ya. Ada kesamaannya, ya. Bukan tidak sama, paham ya. Nah, oke, itu aja mungkin untuk pertemuan kita hari ini ya. Jadi ingat, untuk ujian MIT praktek ya, itu sampai bab 2. Perkembangbiakan pada hewan. Oke, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini ya.
Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf atas segala perhatian. Ustaz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.